Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Fazrin Pribadi Adi Jaya. Saya mahasiswa STI PGRI Sukabumi, jurusan manajemen. Halo, nama saya Diki Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Silviana dari jurusan Manajemen Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairunisa. Saya berkuliah di STI PGRI Sukabumi, jurusan manajemen. Kita akan menjelaskan mata kuliah perekonomian Indonesia tentang pengertian ekonomi dan sistem ekonomi. Untuk sistem ekonomi, konsep dan definisi, menurut Dumairi tahun 1996, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Yang kedua itu ada menurut Sheridan di tahun 1998, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Dan yang ketiga, menurut Sanusi di tahun 2000, Sanusi menguraikan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau peranata ekonomi, sosial politik, atau ide-ide yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Sistem ekonomi ada tiga, yaitu ada sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sanusi di tahun 2000, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi yaitu memperoleh suatu keuntungan atau laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Motif mencari keuntungan atau laba bersama-sama dengan lembaga warisan serta dipupuk oleh hukum perjanjian sebagai mesin kapitalis yang besar. Ekonomi kapitalis ini mempunyai 6 asas ciri-cirinya. Yang pertama ada hak milik pribadi. Contohnya ada seperti alat produksi, sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga swasta. Kedua, ada kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Contohnya seperti kegiatan produksi dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki inisiatif dan menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memilih sumber daya ekonomi. Ada motif kepentingan diri sendiri, motivasi individu untuk memenuhi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Yang keempat, ada persaingan, bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. 5. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dan yang keenam, ada peranan pemerintah terbatas, itu mengeluarkan peraturan yang melarang praktik monopoli. 2. Sistem ekonomi sosialis menurut Dumairi 1996. Kebalikan dari sistem kapitalis. 1. Di mana pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. 2. Berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak bekerja secara efisien. 3. Pemerintah atau negara harus turun aktif bermain dalam perekonomian. Sistem ekonomi sosialis dibagi menjadi 2 subsistem. 1. Sistem ekonomi sosialis dari Marxis, sistem komando. Contoh, Rusia, negara komunis, Korea Utara, Kuba, dan lain-lain, di mana ruang gerak pelaku ekonomi untuk inisiatif tidak ada sama sekali. 2. Sistem ekonomi sosialis demokrat. Sistem ekonomi pasar sosial, yakni peningkatan standar hidup kelompok, pendapatan terendah, dan perlindungan terhadap semua warga. Contoh negara Eropa Barat, terutama Jerman. 3. Sistem ekonomi campuran, sistem yang mengandung beberapa sistem
elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan waktu dalam kadar yang berbeda-beda. Di dalam sistem ini, campur tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan kehidupan atau pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar dari tangan satu orang atau kelompok swasta, dan menjaga stabilitas perekonomian. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia mengakui kepemilikan faktor-faktor produksi kecuali untuk sumber daya yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sistem ekonomi Pancasila, sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan praktis sama saja selama di bawah penjajahan asing, masih bersifat liberal, kapitalis, pasar bebas sekaligus dua sistem. Politik cepat dan ekonomi melambat. Bersyukur bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar yang menerapkan demokrasi modern. Beberapa kali pemilu kendati pun terdapat kegagalan, namun berakhir aman dan damai. Yang gagal selama 76 tahun adalah bidang ekonomi, karena belum berhasil memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan secara maksimal. Formula sederhana untuk menilai kebesaran suatu bangsa dapat menggunakan fungsi pendapatan, yaitu Y, dan Y bisa didapatkan dari hasil perkalian antara Q yaitu kuantitas dan P yaitu harga. Negara besar seperti Amerika dan Republik Rakyat Cina adalah contoh negara yang mempunyai kuantitas dan harga besar, maka pendapatan juga besar. Dan Singapura adalah contoh negara yang mempunyai Q kecil namun P besar sehingga Y-nya juga besar. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mempunyai kuantitas besar tetapi harga kecil, maka pendapatannya juga kecil. Maka agar menjadi negara yang besar, harga milik Indonesia harus lebih ditingkatkan. GDP per kapita meningkat. 2004 hanya sekitar 1.200 USD per kapita. 2010 sudah di atas 3.000 USD per kapita. 2019 di atas 4.000 USD per kapita. Utang meningkat. Utang luar negeri menurut BI pada pertengahan tahun 2020 sebesar Rp 6,74 triliun. Jika GDP sekitar 15.000 triliun, maka utang per GDP meningkat 40%. Untuk meningkatkan sektor keuangan, financing deficit rasio M2 per GDP. Indonesia masih di bawah 50%. Singapura, Malaysia, dan Cina sudah di atas 100%. Cina baru sejak tahun 1977 M2 per GDP tumbuh di atas 20% karena membuat mata uang untuk mendanai sektor produktif. Kesimpulan adalah Indonesia telah banyak kemajuan, namun banyak agenda ekonomi yang perlu dikembangkan. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian materi dan kurangnya kualitas video kami. Bila ada pertanyaan, boleh konfirmasi atau tulis komentar di bawah. Kami ucapkan terima kasih.